babak baru dari kasus Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Selamat datang di meja analisis kami selama beberapa minggu. Publik yang disuguhkan drama hukum yang melibatkan nama besar, yaitu Inara Rusli. Kasus ini tentu dimulai dengan tuduhan yang sangat serius, yaitu sebuah perselingkuhan dan juga sebuah dugaan perzinahan. Laporan yang resmi dilayangkan oleh Wardatina Mawa yang tak lain adalah istri sah dari seorang pengusaha yang bernama Insanul Fahmi yang membuat gempar jagat media. Namun di tengah hiruk pikuk tuduhan perselingkuhan dan beredarnya sebuah rekaman CCTV yang diduga berdurasi 2 jam, tiba-tiba muncul pengakuan yang membalikkan segalanya. Ya, Insanul Fahmi mulai buka suara, ia dan Inara sudah menikah siri. Namun pertanyaannya, apakah pengakuan ini mengakhiri kasus ini? Tentu tidak. Justru pengakuan ini membuka babak baru yang jauh lebih gelap, sebuah kronologi, sebuah kebohongan yang terstruktur rapi, menjerat Inara Rusli dan mengkhianati istri sahnya. Namun hari ini, kita akan mencoba membongkar timeline kebohongan Insanul Fahmi. Ini bukan sekedar gosip, ini adalah analisis mendalam mengenai sebuah kasus yang berakar pada ketidakjujuran dan bagaimana hal tersebut menggeser fokus hukum dari pasal perzinahan menjadi pasal perkawinan legal. Mari kita mulai. Kasus ini meledak pada tanggal 22 November di 2025 kemarin, ketika Wardatina Mawa melaporkan Inara Rusli dan suaminya, yaitu Insanul Fahmi, atas dugaan perselingkuhan ke Polda Metro Jaya. Lantas Mawa melalui berbagai podcast dari media sosial menyebutkan ia memiliki bukti kuat, bukan sekedar chat atau foto, melainkan sebuah rekaman video yang diambilnya dari sebuah CCTV yang disebutnya berdurasi hingga 2 jam lamanya. Tentu saja memperlihatkan adegan layaknya suami istri. Mawa bahkan menegaskan bahwa di dalam adegan tersebut dilakukan dengan santai sambil hahaha. Namun laporan Mawa adalah fondasi kasus dalam hukum Indonesia, yaitu soal perzinahan. Pasal 284 KUHP adalah delik aduan absolut dan terancam pidana hingga 9 bulan lamanya. Inti dari pasal 284 adalah adanya hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah. Jika video ini diambil sebelum adanya ikatan, pasal 284 sangat relevan. Namun hal ini membawa kita ke pengakuan Insanul Fahmi kemarin. Setelah berhari-hari bungkam, Insanul Fahmi akhirnya muncul di hadapan publik dan memberikan pengakuan yang mengejutkan. Dengan air mata yang sembab, ia mengakui ia dan Inara Rusli sudah menikah siri sejak bulan Agustus di tahun 2025. Ia bahkan menunjukkan bukti berupa sebuah surat perjanjian, yaitu nikah siri. Namun mereka bertemu pada Juli 2025, bukan melalui kajian seperti rumor, melainkan karena pekerjaan. Insanul Fahmi mengklaim tujuannya menikahi Inara adalah untuk menghindari sebuah fitnah dan perzinahan setelah merasa ada sebuah kecocokan dan terpikat pada sosok kelembutan Inara Rusli. Insanul Fahmi juga memberikan sebuah klaim krusial terkait bukti adanya CCTV. Ia bersikeras bahwa seakan rekaman tanggal 8 Agustus ini terjadi setelah pernikahan siri mereka, bukan sebelumnya. Jika pernikahan siri terbukti sah secara agama pada awal Agustus dan rekaman CCTV terjadi setelahnya, maka gugatan sebuah pasal perzinahan, yaitu pasal 284, dapat melemah. Namun muncul masalah hukum baru yang jauh lebih pasti, yaitu sebuah poligami tanpa izin istri sah. Disinilah letak inti dari analisis investigasi ini. Insanul Fahmi tidak hanya melakukan pernikahan siri tanpa izin istri sahnya. Ia mencoba membangun sebuah ikatan tersebut di atas dasar sebuah kebohongan yang disengaja mengorbankan 2 hati wanita sekaligus.
kebohongan kepada Inara Rusli. Insanul Fahmi mengaku kepada Inara bahwa ia sudah mentalak 2 Wardatina dan sudah pisah rumah. Inara yang saat itu meyakini Insanul Fahmi adalah seorang duda dalam proses perceraiannya, lantas menyetujui ajakan nikah siri tersebut sebagai bentuk niat baik. Namun sandiwara ini hanya bertahan sebentar rupanya. Pada tanggal 19 Agustus di tahun 2025, Inara Rusli mengetahui kebenaran pahit. Insanul belum bercerai dan masih menjadi suami sah dari Wardatina Mawa. Inara Rusli langsung meminta untuk mengakhiri sebuah pernikahan siri tersebut, menegaskan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam masalah Insanul Fahmi. Namun, kebohongan ke Wardatina Mawa, Insanul Fahmi sama sekali tidak memberitahu Mawa tentang pernikahan sirinya. Ia berasumsi Mawa akan mengizinkan poligami berdasarkan sebuah percakapan lama yang ada di tahun 2023. Ini adalah asumsi sepihak yang ia gunakan untuk membenarkan sebuah tindakan. Namun, seperti yang dikritik oleh sebuah orang dokter, Insanul Fahmi bertindak seperti seorang pengecut yang menginginkan kedua wanita tersebut, namun tidak mau menghadapi konsekuensi kejujuran atau resikonya. Kebohongan ini adalah modus operandi yang ia gunakan untuk memanipulasi situasi demi kepentingan sendiri. Namun terlepas dari nasib gugatan sebuah dugaan perzinahan yaitu pasal 284, Insanul Fahmi kini menghadapi ancaman pidana yang lebih pasti yaitu pasal 279 KUHP. Pasal 279 KUHP mengatur tentang sebuah perkawinan tanpa izin istri sah. Ayat 1, barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang sudah ada menjadi halangan, hukuman ancaman pidana penjara hingga 5 tahun. Poin hukum krusial dengan pengakuan Insanul Fahmi tentang pernikahan siri, ia secara de facto mengakui telah melanggar pasal 279 karena statusnya adalah suami sah Mawa saat menikahi Inara Rusli. Insanul mengklaim video CCTV terjadi setelah nikah siri pada tanggal 8 Agustus yang melemahkan gugatan zina murni. Namun Mawa yaitu istri sahnya dapat menuntut Insanul Fahmi dan Inara berdasarkan pasal 279 karena Inara menikah dengan pria yang masih terikat sebuah perkawinan yang sah. Fakta bahwa Inara dibohongi mungkin menjadi faktor meringankan bagi dirinya karena ia bertindak atas dasar informasi status duda yang palsu. Namun Insanul Fahmi berada dalam posisi hukum yang sangat terjepit. Ya, kita telah melihat bagaimana sebuah kasus dugaan perzinahan berubah menjadi sebuah kisah pengkhianatan yang sangat berlapis-lapis. Akar masalah ketidakjujuran Insanul Fahmi mengenai status perkawinannya, korban ganda Inara Rusli yang termakan sebuah janji manis kebohongan status duda, dan Wardatina Mawa yang dihianati dan tidak dimintai izin poligami. Fokus hukum mulai bergeser dari potensi pasal 284, kini perhatian beralih ke pasal 279 KUHP dengan ancaman hukuman yang jelas bagi Insanul Fahmi. Kasus ini adalah studi kasus tentang moralitas, integritas, dan implikasi hukum dari tindakan poligami yang tidak transparan atau terbuka dan didasari oleh faktor sebuah kebohongan. Hasil akhir dari proses hukum ini akan sangat bergantung pada bukti otentik yang diajukan di pengadilan. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang sebuah analisis tajam ini? Siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus Inara Rusli dan Insanul Fahmi serta Wardatina ini? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar di bawah dan juga komentar yang bijak. Jangan lupa like serta subscribe untuk mendukung channel kami dalam sebuah investigasi di kabar recek kami selanjutnya. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Semoga Anda selalu berbahagia. Yunek Cha.
Kabar Recheck mengabarkan dari studio kesayangan Anda tentunya, Yunek Cha.